Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita Mister In Between, part ke-11, season ketiga, episode ke-7. Sekedar ngasih tahu ke kalian kalau pada episode ke-7 yang berjudul I'm Your Girl ini, kisah si Ray lebih berfokus pada drama kehidupannya. Kita gak bisa skip bagian drama ini, karena kalau kita skip, nanti kalian gak bakalan dapet feel-nya. Sekilas balik di episode sebelumnya. Ray mendapati putri kesayangannya sedang berada di bawah pengaruh narkoba. Dia kemudian melacak asal sumber narkoba itu hingga ke rumah BD. Dan si BD pun tidak pernah melihat matahari lagi. Sebelum videonya kita mulai, Mr. Film kembali mengingatkan kepada kalian semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada suatu malam, Freddy pulang ke rumah dengan kondisi babak belur. Istrinya pun langsung menjadi panik dan bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang telah terjadi kepadanya. I owe a bit of dough. Lie to me. Spill it. Just chill out, okay? Don't tell me to chill out. I haven't gambled since... Ternyata Freddy dipukuli karena belum bisa membayar hutang judinya kepada seseorang. Michelle menyuruh Freddy untuk meminta bantuan kepada Ray. Namun Freddy tidak mau melibatkan si Ray dalam masalah hutang ini. Did you get the dunny paper? Oh, fuck it. God, you're a stubborn bastard. Oh, fucking hopeless. Pada keesokan harinya, Michelle pun langsung mendatangi rumah si Ray. Dia kemudian menceritakan semua masalah Freddy ini kepadanya. What's up? Yeah. Look, I know that you know Freddie's got he's in a bit of trouble. Si Ray ini coy, jiwanya memang benar-benar setia kawan. Mendengar sahabatnya dipukuli karena masalah utang, Ray pun segera mendatangi orang yang memukuli sahabatnya itu. You're friends with that piece of shit. I'm gonna be walking so good. Good. You? Yeah. Sorry about that. Dengan sopan dan hormat, Ray meminta kepada Remy supaya jangan terlalu keras kepada Freddy. Hari ini, Ray datang ke rumahnya bukan untuk mengancamnya, melainkan untuk meminta tolong. Ray berjanji kalau suatu hari nanti, dia bakalan membalas budi Remy. And who are you? Ray Shoesman. Fair enough. I thought you and Freddie had a falling out. Mengingat reputasi Ray yang sangat disegani di dunia kriminal, Remy pun akhirnya setuju untuk memberikan kepada Freddy batas waktu tambahan. Fair enough. Good to meet you. Likewise. That it was? Some fucking clown. The magician. The what? What are you guys doing? Making posters? Climate change, eh? Semenjak Gary banting setir jadi seorang sutradara film bokep, Ray pun tidak pernah lagi melibatkan dirinya dalam urusan dunia kriminal. Dia meminta Gary supaya menjaga putrinya karena dia harus pergi selama beberapa hari. Boomers are born after World War II and up until the late 90s. Look that old. Yeah. Ray
mendatangi Rafael untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dia mendapatkan sebuah job dari Rafael untuk menjadi kurir narkoba. Namun kali ini, Ray tidak akan bekerja sendirian. Dia ditemenin sama seorang cewek yang bernama Zoe. Tuesday, just fucking Tuesday. Got it. Mereka akan menempuh perjalanan darat untuk mengambil narkoba itu. Rafael membawa mobil di depan, sementara Ray dan Zoe mengikutinya dari belakang. Dan setiap kali ada polisi yang berpapasan, Rafael akan berkomunikasi dengan Ray melalui sebuah radio. Thanks, mate. Cops coming your way. Karena perjalanan yang harus ditempuh begitu jauh, Ray pun mengajak Zoe berbincang-bincang untuk melewati waktu. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. And you grew up in New Zealand, right? Yeah. You should go, it's so beautiful. How'd you get for your sushi? Yeah, just put it in that. No, I want the main man, whoever that is. Kepribadian Zoe yang santuy dan asik membuat si Ray tidak punya banyak pilihan selain menjadi cepat akrab dengannya. Zoe adalah seorang mahasiswi yang sudah hampir tamat kuliah. Dia melakukan pekerjaan ini untuk membiayai kuliahnya itu. Ketika Zoe bertanya kepada si Ray tentang kehidupan pribadinya, Ray pun tampak berusaha untuk tidak terlalu membuka dirinya. That enough? Yeah, thanks. No worries. So if you need any graphic design work done, I'm your girl. City food oasis is coming along. Are you drug dealer? What, do you kill people or something? Wild Barry. Pada keesokan siang harinya ketika melintasi sebuah sabana, tiba-tiba saja Zoe bilangin si Ray kalau dia kebelet pipis. Dia meminta si Ray supaya mencarikannya sebuah pohon. Memeunya gak bisa pipis katanya, kalau kagak ada pohon. Ray kemudian menepikan mobilnya di dekat sebuah semak belukar. What? As if. Just watching me the whole time. Siang pun kembali berganti menjadi malam. Kini Ray tampak sudah lebih membuka dirinya kepada Zoe. Ray menceritakan pengalaman hidupnya kepada Zoe sambil menyantap makan malam berdua dengannya. When I was younger and something bad had happened. That when something bad happens. Shit. There you go. You know penicillin? Do you know they discovered penicillin? Mereka berdua menghabiskan malam itu di dalam kamar hotel sambil berbincang-bincang. Ray pun tampak sangat nyaman berbicara dengannya. Begitu juga dengan Zoe. Ray bahkan bercerita kepada Zoe tentang hubungan asmaranya dengan Ellie. Pembawaan Zoe yang polos namun asik dan santuy sepertinya telah membuat Bang Jago jatuh hati kepadanya. Sorry. Mereka berdua bahkan sempat saling bertukar cerita dan bercanda-canda tentang hubungan seksualnya masing-masing. Oh. Yeah. Because I don't want to hurt someone's... Fuck that. How's it weak? Ketika Zoe berjalan keluar dari kamar untuk merokok,
Ray pun tampaknya bisa membaca pikirannya. Mereka berdua kemudian ngobrol santuy sambil bercanda-canda. Dan kemudian... Are you gonna make a move? On you. Well, I won't have to fake it if you know what you're doing. We'll see. Sepertinya malam ini Bang Jago tidak tidur sendirian. Terima kasih banyak teman-teman, kalian sudah nonton sampai habis. Episode kali ini memang lebih singkat dari biasanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.